Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini dia mempunyai suatu pengalaman menakutkan ketika dia menjaga warungnya pada malam hari. Tiap malam setelah 4 bulan dia mengalami teror. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan sambil ngopi. Yang mau makan, silakan sambil makan. Yang mau mendengarkan cerita sambil ngemil, silakan. Yang mau menjadi teman untuk tidur juga silakan. Tapi kalau yang lagi kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Dan apabila kalian masih ingin mendengarkan, silakan aja. Yang penting satu, tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian, supaya kalian tidak kena marah sama atasan kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sebut saja nama saya Ahmad. Saya tinggal di sebuah desa bersama kedua orang tua saya. Namun desa tempat tinggal saya ini bisa dibilang tidak terlalu sepi karena sudah ramai. Ditambah lagi, tak jauh dari desa tempat tinggal saya ini ada sebuah kawasan. Jadi bisa dibilang desa tempat saya tinggal ini cukup ramai oleh pendatang. Orang tuaku mempunyai sebuah warung berada tepat di depan rumah kami. Dan warung itu menyatu dengan rumah kami. Lama-kelamaan, warung ayah ini sudah berkembang. Hingga akhirnya, ayah memutuskan untuk membeli sebuah ruko. Dia ingin membuka cabang baru. Namun ternyata, ruko yang dibeli oleh ayahku ini jaraknya lumayan jauh dari rumah. Memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sesudah ayah membeli ruko tersebut, otomatis aku yang harus bertugas untuk berjaga warung. Karena pagi hari hingga siang aku sekolah, ayah memutuskan untuk mencari pegawai menjaga warung yang berada di depan rumah kami. Sedangkan ayah dan ibu, mereka menjaga kelontongan di ruko yang baru. Sedangkan kalau malam, pegawai itu pulang. Jadi pegawai yang berada di warung kami itu, dia bekerja dari pagi hingga pukul 5 sore. Dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam, warung aku yang jaga. Karena kalau sampai jam 10, di depan sering ramai bapak-bapak yang nongkrong atau sekedar ngopi. Ditambah lagi, tak jauh dari warung kami ini berdiri sebuah pos ronda. Namun pos ronda itu cenderung sepi karena mayoritas masyarakat di sekitar desa saya ini mereka adalah pegawai pabrik. Jadi mereka hanya akan berkumpul dan melaksanakan ronda malam itu ketika malam minggu saja. Sedangkan di malam-malam yang lain mereka enggan untuk keluar atau melaksanakan ronda malam. Mereka hanya akan berkumpul di depan warung, ngopi, dan pada pukul 10 malam mereka pulang ke rumah masing-masing. Rutinitas saya seperti itu. Ketika pulang sekolah, beristirahat sebentar, pukul 5 jaga warung hingga pukul 10. Dan seperti itu hingga 4 bulan. Dan saat 4 bulan ini, aku mengalami sebuah peristiwa. Saat itu kurang lebih pukul 6 sore. Azan maghrib mulai berkumandang. Aku bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena saat itu aku di rumah sendirian. Daripada aku harus kerepotan menutup warung dan nantinya harus membukanya kembali, aku memutuskan untuk melaksanakan sholat di rumah saja. Saat azan mulai berhenti berkumandang, aku bergegas untuk mengambil air wudhu dan bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib.
Aku biasanya melaksanakan sholat maghrib itu di kamar, tempat biasa aku tidur. Entah halusinasi atau nyata, di rakaat kedua saat aku sedang ruku, aku merasakan ada yang mengikuti gerakan sholatku. Sosok itu benar-benar terlihat nyata. Sosok itu tinggi, putih, yang lebih kukira itu terlihat seperti pocong. Dan sosok pocong ini sedang berada di belakangku dengan jarak yang sangat dekat. Aku yang masih belum mengerti hal itu cukup membuatku ketakutan. Aku yang saat itu sangat ketakutan jadi tidak khusyuk untuk menjalankan sholat. Dan bertanya di dalam hatiku, siapa dia yang mengikuti sholatku? Sedangkan aku sendirian di rumah. Setelah selesai dan salam, aku langsung menengok ke belakang. Namun bayangan putih yang tadi mengikuti gerakan sholatku itu sudah tidak ada di belakangku. Padahal aku melihatnya dengan sangat jelas. Seharusnya jika memang ada seseorang, dia masih kurang 1 rakaat. Karena aku merasakannya saat aku memasuki rakaat kedua, di mana sholat maghrib itu memiliki 3 rakaat. Jika memang itu orang yang jahil, cepat sekali dia pergi. Namun jika bukan, lantas siapa? Pikirku waktu itu. Dan tiba-tiba dari arah dapur rumahku ada suara seperti benda jatuh dan berbunyi sangat keras. Aku yang ketakutan setengah mati, tanpa pikir panjang langsung bergegas lari ke arah depan rumah. Setelah peristiwa itu, aku jadi lebih sering memilih berada di warung dan memindahkan TV yang ada di ruang tengah agar bisa menonton TV di warung. Setelah kejadian malam itu, aku jadi sering berkegiatan di warungku. Aku meminta persetujuan kepada orang tuaku untuk lebih sering diam di warung. Bahkan tak jarang aku sampai tidur di warung. Aku meminta persetujuan orang tuaku. Alasannya supaya aku mudah melayani pelanggan pada saat malam hari. Padahal alasan sebenarnya karena aku takut untuk tidur di kamar. Mengingat peristiwa yang kualami itu seperti benar-benar nyata. Akhirnya orang tuaku pun mengizinkan. Setelah orang tuaku mengizinkan, aku mulai membawa kasur lipat dan disimpan di warung. Nah, mulai aku memindahkan tempat tidur ini, gangguan-gangguan kecil mulai aku rasakan lebih sering. Dari mulai ketika warung tertutup, sering terdengar suara tawa anak kecil berlarian. Padahal jelas-jelas kulihat jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Anak kecil siapa yang berlarian malam-malam? Karena di tempat saya ini, anak kecil itu paling malam pukul 8. Mereka pasti sudah masuk ke rumah masing-masing. Kalaupun mereka masih di luar, orang tua mereka pasti langsung mencari. Hingga ada suatu kejadian. Malam itu sekitar pukul 22.30. Saat jalanan rumahku sudah mulai sepi. Aku biasanya menutup warung pukul 22.00. Karena malam itu masih cukup ramai, aku memutuskan untuk membukanya lebih lama. Namun karena sudah setengah jam berlalu dan kurasa jalanan mulai sepi, aku memutuskan untuk menunggu pelanggan yang sedang ngopi di teras rumahku lalu menutup warung. Terkadang aku memang buka sampai larut malam. Namun itu hanya saat sedang ada teman-temanku yang menemani bergadang di warung. Ataupun saat malam minggu, ketika pos ronda ramai dengan ronda malam. Namun jika sudah sepi dan aku sendirian di rumah, aku lebih memilih untuk menutup warung saat waktu menunjukkan pukul 22.00 dan menonton TV sambil tiduran di dalam warung. Nah, malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 dan yang ngopi di teras rumahku baru pulang.
Padahal kukira mereka akan pulang pada pukul 11 malam. Tapi tidak enak juga kalau aku mengusir mereka. Takutnya mereka malah kecewa dan tidak mau ngopi lagi di warungku. Setelah semuanya pulang, aku lalu menutup warungku. Semua tetangga di sekitar rumahku sudah terbiasa jika mau membeli sesuatu pada saat warung sudah tutup. Mereka pasti akan mengetuk pintu rumahku atau pintu warungku. Kondisi waktu itu pintu warung sudah tertutup. Aku sedang menonton televisi. Nah, saat sedang menonton ini, aku mendengar ada yang mengetuk pintu warung. Aku bergegas membuka pintu dan ternyata itu adalah Pak Aji, bapak-bapak tetangga sekitar rumahku. "Mau apa, Pak? Ada rokok nggak?" "Ada, Pak." Setelah itu aku langsung melayani Pak Aji. Setelah Pak Aji pergi, bergegas aku tutup kembali pintu tersebut. Aku kunci. Aku kembali berbaring sambil melihat TV. 15 menit kemudian, aku merasakan ingin ke kamar mandi. Kamar mandinya berada di dalam rumah. Aku pergi ke kamar mandi. Setelah itu, aku kembali lagi ke warung. Belum sempat aku merebahkan diri, aku mendengar kembali ada suara ketukan pintu. "Sebentar," teriakku waktu itu di dalam warung, karena aku pikir itu adalah tetanggaku yang ingin membeli sesuatu. Namun ketika pintu itu kubuka, di luar tak ada siapa-siapa. Jalanan pun tampak sepi, tak ada orang sama sekali. Aku masuk lagi ke dalam warung, aku kunci. Aku kembali tiduran. Tak berapa lama, suara ketukan itu kembali berulang. Aku diamkan dulu. Hingga tak berapa lama, ketukan itu kembali. Kali ini tidak aku jawab. Aku langsung melangkahkan kaki menuju pintu warung. Aku coba dekatkan telingaku. Dan tak berapa lama, ketukan itu kembali. Begitu ketukan itu kembali terdengar, bergegas aku langsung membuka pintu. Dan saat aku buka pintu, tak ada siapa-siapa di sana. Di situ, bulu kuduku langsung berdiri. Aku juga langsung mencium. Ada aroma bau melati yang cukup menyengat. Karena merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku lalu masuk ke dalam warung dan kukunci pintu tersebut. Suara itu tidak kembali terdengar. Karena merasakan sesuatu yang tidak beres, aku putuskan malam itu aku untuk tidur saja di kamar. Aku lalu masuk ke rumah. Aku kunci juga pintu yang menjadi penghubung antara rumah dengan warung. Di sebelah pintu tersebut, ada sebuah jendela kaca yang langsung mengarah ke jalan. Biasanya jendela kaca itu gordengnya tidak ditutup full. Sengaja biar ayah bisa melihat situasi ke jalan. Namun waktu itu aku merasakan ingin menutup gordeng tersebut karena aku takut pemandangan keluar rumah tersebut. Dan saat aku hendak menutup gordeng, tiba-tiba aku mendengar suara tangan yang ditempelkan ke tembok. Aku diam. Dan beberapa saat kemudian, ada sesuatu yang menakutkan. Tepat ada sesosok wanita yang seperti menggeser dari tembok langsung ke jendela kaca. Wajahnya itu menempel di kaca. Dan ketika aku menutup gordeng, hanya berbatasan dengan jendela kaca saja. Aku lihat wajah menakutkan perempuan itu. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Di sebagian wajahnya terlihat hancur, serta mata kanannya bolong. Ditambah lagi, rambut perempuan itu panjang, serta acak-acakan.
Benar-benar sangat menyeramkan. Bergegas waktu itu aku langsung berlari ke kamar ayah. Ku gedor kamar ayahku. Sesekali aku melihat ke belakang, ke arah jendela tersebut. Sosok itu masih tersenyum di balik jendela. Pak, bapak, bapak, buka pak, bapak. Tak berapa lama ayahku langsung keluar. Kenapa? Malam-malam berisik. Pak, ada yang ngintip di jendela pak. Ada setan pak. Dah, mana ada setan ngintip di jendela? Kamu ngigo kali. Enggak pak, bener pak, mana? Itu pak, tadi di jendela itu pak. Gak ada apa-apa ah. Kamu ngigo kali. Enggak pak, beneran pak, sumpah pak. Udahlah, tidur. Ganggu aja orang tua tidur kamu ah. Udah jam segini lagi belum tidur. Masuk ke kamar kamu. Udah jangan tidur di warung. Ya udah deh pak. Aku masuk ke kamarku. Sempat dongkol juga. Aku takut malah dimarahi oleh bapakku. Bergegas, aku langsung rebahkan tubuhku di kasur. Aku tarik selimut untuk menutupi badanku. Di sebelah ranjangku ada sebuah jendela dari kaca, tapi 2 lapis. Jadi dalamnya jendela kaca dan luarnya jendela kayu. Belum sempat aku pejamkan mata. Di balik jendela itu terdengar suara cekikikan. Cekikikan perempuan yang seperti menertawakanku. Aku langsung ingat sosok yang tadi kulihat di balik jendela. Wah, jangan-jangan sosok itu. Aku coba tutup telingaku supaya cekikikan tawa sosok itu tidak terdengar. Namun kelamaan, sosok itu seperti sengaja menakut-nakutiku. Suara cekikikannya terdengar sangat jelas. Seakan sosok itu menempel di jendela kamarku. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali mengatuk kamar ayah. Pak, buka pak. Pak, bapak. Ayahku langsung keluar. Kenapa lagi? Ada setan lagi? Aku hanya mengangguk. Udah kamu tidur aja di kamar sini, ma bapak. Iya pak. Aku langsung masuk ke kamar bapak. Aku tidur di bawah. Karena di bawah ada kasur lipat. Kamu malam-malam malah berisik terus. Maaf pak. Udah sekarang tidur. Ya. Nah, di kamar bapak ini aku tidak mendengar ada suara cekikikan itu. Akhirnya malam itu aku bisa tertidur dengan lelap. Esok harinya aku bangun dan melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Pagi hari aku berangkat ke sekolah dan siang hari aku beristirahat. Bapakku waktu itu masih berangkat ke toko yang berada cukup jauh tersebut. Sedangkan pegawai yang dipercaya oleh bapak sedang berjaga di warung. Tepat pukul 5 sore, aku bangun, bergegas menuju warung. Pegawai yang dipercaya oleh bapak itu pamit. Dia hendak pulang. Aku coba hubungi bapakku, karena aku teringat kejadian tadi malam. Takut juga kalau aku sendirian sampai pukul 10 malam. Aku lalu telepon bapakku. Pak, pulang jam berapa? Biasa, setengah 10 bapak dari sini. Bisa lebih cepat gak pak? Dede takut pak sendirian pak di rumah. Kamu udah gede-gede aja penakut. Biasanya juga berani. Dek, kamu buka aja warung. Kan biasanya banyak yang ngopi itu nyampe malam. Berarti kamu gak sendirian kan? Udah diam aja di warung kalau memang takut di dalam rumah. Ya udah deh pak. Bapakku langsung menutup telepon. Aku pikir lagi. Memang benar. Dari maghrib hingga pukul 10 biasanya masih banyak yang ngopi. Hingga tak terasa saat salapas Isya mulai banyak para pemuda yang ngopi di warungku. Pukul 10 malam.
Bapakku sudah datang bersama ibuku. Kulihat masih ada 5 orang pemuda yang masih ngopi di warungku. Waktu itu sebenarnya aku ingin bergegas untuk menutup warung. Namun bagaimana lagi? Mereka sedang asik ngopi. Tidak mungkin juga aku mengusir mereka. Lalu aku coba sibukkan untuk menonton TV saja. Karena ketakutanku tentang kejadian tadi malam sedikit sudah terlupakan. Hingga pukul 11, akhirnya kelima pemuda tersebut pamit pulang. Cepat-cepat aku langsung tutup warungku. Dan kali ini, aku tak ada niatan untuk tidur di warung. Karena aku takut kejadian semalam terulang kembali. Setelah selesai menutup warung, aku kunci pintu warung dan pintu yang menjadi penghubung antara rumah dengan warung. Aku langsung masuk ke kamarku. Saat di kamar, entah kenapa, kejadian tadi malam itu kembali terbayang. Beberapa kali aku coba alihkan pikiran, namun tetap saja bayangan sosok perempuan menyeramkan itu kembali terlintas. Akhirnya aku bangkit. Aku bingung waktu itu harus bagaimana. Sedangkan TV berada di warung. Aku tak ada sesuatu yang bisa membuatku mengalihkan pikiranku tersebut. Akhirnya, aku kembali ke warung. Kubuka pintu yang menjadi penghubung antara warung dengan rumah. Dan setelah itu, aku masuk ke warung dan menyalakan televisi. Sambil menonton televisi, di situ mataku sudah mulai merasakan kantuk. Lama-kelamaan, akhirnya aku pun tertidur. Saat sedang tertidur ini, aku kembali mendengar ada suara ketukan. Namun kali ini tidak aku hiraukan. Lama-kelamaan, ketukan itu terus saja berulang. Hingga tak berapa lama disusul dengan suara. Dek, dek. Udah tidur, dek? Pesan kopi, dek. 1, dek. Antar ke pos ronda. Iya, bentar. Aku lalu bangkit. Namanya orang yang masih bangun tidur, kesadarannya pasti belum pulih sepenuhnya. Dengan kesadaran yang masih belum pulih sepenuhnya, aku menyiapkan kopi. Aku bawa kopi tersebut. Pintu warung aku buka. Aku keluar. Dan saat sudah 15 langkah meninggalkan warung, di situ aku melihat posisi pos ronda itu sepi. Tak ada orang sama sekali. Dan seketika kesadaranku langsung pulih semuanya. Aku melihat sekitar. Benar-benar tak ada orang sama sekali. Terus siapa yang pesan kopi? Di situ aku langsung merasakan bulu kuduku langsung berdiri. Bergegas, aku hendak masuk kembali ke warung. Belum sampai di warung, tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Dek, dek. Sontak aku menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Tak jauh dari warungku, ada sebuah pohon rambutan. Dan di bawah pohon rambutan tersebut, aku melihat ada sesosok makhluk berbalut kain putih. Dia sedang berdiri di samping pohon rambutan tersebut. Walaupun tempatnya gelap, aku masih bisa melihat sosok tersebut. Wajahnya gosong, benar-benar menyeramkan. Cepat-cepat aku langsung berlari. Karena saking paniknya, kopi yang kupegang sampai tumpah di tangan. Namun aku tidak peduli. Yang penting aku bisa masuk ke dalam rumah. Bergegas aku masuk ke dalam warung. Aku kunci. Lalu aku masuk ke rumah.
Bahkan, pintu yang menjadi penghubung antara rumah dengan warung tidak aku kunci. Aku langsung berlari ke kamar. Aku langsung bersembunyi di balik selimut. Aku terus saja berdoa waktu itu, berharap sosok itu tidak mengganggu lagi malam ini. Ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak berapa lama dari itu, di dalam kamarku, aku seperti mendengar ada suara yang memanggil namaku. Aku coba tajamkan telingaku. Suara itu pelan, seakan seperti berbisik. Karena penasaran, bodohnya malah aku lihat. Aku keluar dari selimut, dan saat aku menoleh, tepat di samping ranjangku, pocong itu sudah berdiri sambil menatap ke arahku. Karena waktu itu posisi kamarku lampunya terang, jadi aku bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok itu. Wajahnya yang menghitam dengan bola matanya yang sudah tidak ada. Serta yang lebih menakutkannya, kain kapannya itu lusuh, seakan kotor dengan tanah. Aku yang waktu itu sudah benar-benar ketakutan, akhirnya langsung tidak sadarkan diri. Esok harinya, aku dibangunkan oleh bapakku. "Dek, bangun dek, udah siang dek." Saat aku bangun, aku langsung kaget. Serasa sosok itu masih ada. "Astagfirullah, setan, setan." Ayahku langsung menepak badanku. "Kamu nyebutin orang tua setan lagi. Mimpi apa kamu?" "Waduh, maaf ya, maaf. Tadi semalam gitu. Iya semalam Dede diganggu lagi setan." "Ah, kamu kebanyakan ngigo dek. Udah siang, sana berangkat sekolah." "Emang jam berapa ya?" "Tuh udah 6:30, setengah jam lagi kan kamu masuk." "Astagfirullah, iya ya." Bergegas aku langsung ke kamar mandi. Aku hanya cuci muka saja. Aku langsung ganti baju dan berangkat ke sekolah. Saat pulang sekolah ini, aku masih berpikir kejadian semalam itu halusinasi atau nyata. Tapi aku yakin kejadian semalam itu benar-benar nyata. Karena semalam itu aku tidur di warung, terus mengalami hal menakutkan dan lari ke kamar. Hingga akhirnya aku sampai di rumahku. Saat sudah di rumah, aku mulai berpikir, malam ini kebetulan malam minggu. Jadi aku memutuskan untuk meminta tolong temanku. Sekalian dia ngopi di warungku. Jadi aku traktir kopi saja, biar dia sekalian menemaniku semalaman. Pikirku waktu itu. Aku lalu telepon salah satu temanku yang bernama Rama. "Ram, malam kamu ke warung ya? Ajak yang lain." "Emang kenapa?" "Temenin aku sekalian ngopi di sini." "Ya udah deh, tapi gratis ya kopinya." "Iya tenang, kopi gak usah bayar. Ajak teman-teman sekalian temenin aku malam ini." "Siap." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari temanku, aku ada perasaan lega juga. Karena malam ini aku ada teman. Singkat cerita, pukul 8 malam teman-temanku sudah berdatangan ke warung. Aku waktu itu sangat senang. Ditambah lagi, di pos ronda banyak yang berjaga juga. Aku benar-benar yakin bahwa malam itu aku tidak akan diteror lagi. Aku keluar warung, berkumpul bersama teman-temanku di depan warung. Saking asiknya mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian pelanggan yang ngopi sudah pulang, tersisa teman-temanku, dan kulihat di pos ronda juga masih ramai. Teman-temanku waktu itu hendak pamit. Mereka memutuskan untuk pulang.
Setelah teman-temanku pulang, kalau malam minggu ini biasanya aku jarang menutup warung. Jadi warung tetap kubuka sebelah, tapi aku tidur di warung. Karena yang ronda malam itu biasanya mereka akan ronda hingga azan subuh. Sambil menyalakan televisi kesayanganku, aku mulai merebahkan tubuhku. Tak berapa lama, para bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda malam ada yang menghampiriku. "Dek, kenapa Mang? Pesan kopi 5 ya. Bentar, mau dibawa sendiri apa dianterin?" "Udah dianterin aja lah ke sana." "Ya udah." Si bapak itu lalu kembali ke pos ronda. Aku menyiapkan kopi pesanan mereka. Dan setelah siap, aku berjalan menuju pos ronda. Saat berjalan ke pos ronda ini, aku melewati pohon rambutan yang semalam aku melihat sosok pocong tersebut. Entah kenapa, aku ada penasaran ingin menengok ke arah pohon rambutan itu. Dan saat aku menoleh, ternyata di pohon rambutan itu tidak ada apa-apa. Bergegas aku mempercepat langkahku. Setelah sampai di pos ronda, aku simpan gelas kopi tersebut. "Belum mau tutup, Dek?" "Belum, paling nantilah jam 1 atau jam 2. "Ya udah. Amang biasanya keliling jam berapa?" "Paling bentar lagi ya, Dek. Ya setengah jaman lagi lah." "Ya udah, Ade pamit lagi ke warung, Mang. Ya udah, hati-hati. Nanti sekalian ya bayarnya." "Ya." Dan saat aku berjalan ini, aku kembali ingin melihat ke arah pohon rambutan itu lagi. Dan saat aku menoleh, kini kulihat seperti ada sebuah kaki. Kaki itu menjuntai ke bawah. Karena penasaran, aku lalu lihat ke atasnya. Dan saat aku lihat ke atasnya, ada sesosok perempuan seperti yang aku lihat pertama kali. Perempuan itu wajahnya menyeramkan dengan rambut acak-acakan serta berpakaian putih lusuh dipenuhi oleh noda tanah. Aku diam mematung beberapa saat melihat sosok tersebut. Beberapa kali aku mengucek-ngucek mataku. Takutnya aku memang salah melihat. Hingga tak berapa lama, sosok itu tersenyum menatap ke arahku. Aku langsung panik. Bergegas, aku langsung berlari ke arah pos ronda. Karena pos ronda yang berdekatan dengan pohon rambutan tersebut dibanding ke arah warungku. "Dek, kenapa, Dek?" Mang, itu Mang, di pohon rambutan, Mang. Ada kuntilanak, Mang." "Kuntilanak?" Bapak-bapak itu langsung menyalakan lampu senter dan diarahkan ke pohon rambutan itu. "Mana, Dek? Gak ada, Dek." "Tadi ada, Mang. Lagi duduk di dahan itu, Mang. Kakinya kelihatan ke bawah." "Ah, kamu salah lihat kali. Udah, sana pulang aja. Kalau memang ngantuk, tidur." "Itu gimana, Mang? Pulangnya takut. Kelihatan dari sini ke warung juga, gak usah takut." "Atuh, Mang, antar, Mang." "Ah, kamu, Dek, gede-gede juga malah penakut. Udah sana, lari aja, kelihatan, diliatin nih dari sini, diliatin sama bapak-bapak di sini, diliatin." "Aduh, gimana ya, Mang? Udah sana." Walaupun takut, aku coba memberanikan diri untuk pergi ke warungku. Sambil sesekali terus saja menoleh ke arah bapak-bapak di pos ronda. Si bapak di pos ronda itu terus mengode supaya cepat saja kembali ke warung. Akhirnya aku berlari. Sampainya di depan pintu warung, aku menoleh lagi ke arah bapak-bapak. Mereka masih berada di pos ronda. Aku masuk ke warungku. Di situ aku masih berpikir antara menutup warung serta enggak. Kalau dibuka,
aku masih bisa meminta tolong kepada yang ronda malam. Khawatirnya kalau ditutup, sosok itu muncul di dalam warung. Aku bingung harus bagaimana lagi. Seperti kejadian tadi malam, sosok pocong itu nongol di kamarku. Bingung waktu itu aku. Hingga akhirnya aku putuskan untuk tidak menutup warung. Jadi warung kubiarkan terbuka sedikit. Aku kembali tiduran sambil melihat TV, berharap ketakutanku yang tadi bisa hilang. Lama-kelamaan, karena acara yang ada di televisi itu cukup menghibur, akhirnya aku mulai melupakan rasa ketakutanku. Hingga tak terasa, saking fokusnya ke TV, aku tertidur. Entah pukul berapa, yang pasti aku rasakan hawa dingin yang benar-benar menusuk tulang. Dan saat aku membuka mata, ternyata aku belum menutup warungku. Lalu kulihat jam, ternyata jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Lekas-lekas aku bangun dan hendak menutup warung. Dan saat kulihat ke arah pos ronda, ternyata pos ronda sudah kosong. Sepertinya bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda malam ini, mereka sedang berkeliling. Bingung waktu itu. Mau tidak mau aku harus memaksakan menutup warungku. Aku mulai keluar serta menyusun papan yang menjadi penutup warung. Dan saat papan terakhir hendak ditutup, aku mendengar suara cekikikan. Bodohnya aku malah melihat ke sumber suara tersebut. Dan tampak di dekat jalan ada sosok perempuan yang berdiri. Seperti perempuan yang kulihat di pohon rambutan tersebut. Dia melambaikan tangan ke arahku. Waktu itu aku langsung tarik papan yang satu lagi. Lekas-lekas aku tutup. Aku langsung kunci warung dan berlari ke arah kamarku. Aku tutup diriku dengan selimut. Aku berharap suara itu tidak terdengar kembali. Dan benar saja, suara itu sudah tidak terdengar. Sekitar setengah jam kemudian, aku masih belum bisa memejamkan mata. Namun posisiku masih bersembunyi di dalam selimut. Dan sudah setengah jam ini, samar-samar aku mendengar suara perempuan tertawa tapi pelan. Namun suaranya benar-benar jelas terdengar di kamarku. Seakan ada orang yang berada di kamarku. Aku langsung ingat kejadian tadi malam, di mana aku merasakan ada sesosok makhluk yang ada di kamarku. Aku melihatnya. Aku tak mau mengambil keputusan bodoh itu lagi. Aku hanya bersembunyi di dalam selimut. Dan benar saja, suara tawa itu kembali terdengar. Seakan suara tawa perempuan yang ditahan, tapi benar-benar jelas. Aku coba tutup telingaku sambil terus berdoa, berharap sosok itu hilang. Kejadian itu berlangsung sekitar 3 menit. Dan setelah 3 menit, suara itu sudah tidak terdengar kembali. Lama-kelamaan, aku hendak pindah saja ke kamar bapakku karena takut sosok itu kembali menteror. Namun posisinya, aku masih menutupi badanku dengan selimut. Jadi ketika turun dari kasur, selimut tetap menutupi tubuhku. Aku berjalan dan belum sampai di pintu, aku mendengar suara perempuan. Kemana? Bodohnya aku refleks malah menengok. Dan saat menengok, tampak di ranjangku sosok perempuan itu sudah duduk. Karena takut, aku langsung berlari meninggalkan kamarku. Di luar kamar, tepat di ruang tamu, aku sempat bingung waktu itu. Seperti orang linglung, mau kemana?
Dan saat menoleh ke kiri, aku ingat bahwa aku akan ke kamar bapakku. Aku langsung gedor kamar bapakku. Pak, bapak, 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 bapak. Tak berapa lama bapak langsung keluar. Kenapa lagi sih, Dek? Malam-malam ganggu aja. Pak, ada setan lagi. Iya, Pak. Ah, kamu perasaan diganggu mulu setan. Udah tidur aja di kamar bapak. Makasih, Pak. Aku langsung masuk ke kamar bapakku. Saat di kamar bapakku, aku langsung tidur di bawah sambil ditutupi selimut. Dan esok harinya, setelah bangun, aku bilang ke bapak, Pak, Dede udah gak mau lagi jaga malam-malam, Pak, di warung, Pak. Biar tukeran jaga aja. Jadi pulang sekolah, biar Dede yang sama Mak jaga di ruko bapak. Kamu gimana sih, Dek? Ya mau bagaimana lagi, Pak? Dede takut, Pak. Bukan masalah sorenya ini, Pak, tapi malamnya, Pak. Ya udahlah, terserah kamu lah. Kalau gitu, besok biar kamu yang jaga di warung atau di ruko sana. Ya udah, makasih, Pak. Nah, di situ ada perasaan lega. Karena aku sudah tidak harus menjaga lagi di warung. Jadi, ketika pulang dari ruko, aku bisa langsung tidur. Pikirku waktu itu. Namun ternyata di ruko aku belum tahu situasinya seperti apa. Ternyata ruko tersebut lebih menyeramkan dari dugaanku. Oke, bersambung dan akan dilanjut dengan cerita selanjutnya. Tetap ikuti supaya tidak penasaran, oke? Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, oke? Dan kalau ada kritik dan saran, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.